Halo guys, gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Calling Dragon episode 12 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan alur cerita episode sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Keesokan harinya di pusat kota Praja Wusan, Lin Lei terlihat melakukan latihan tanding dengan bapaknya alias Hawk Baruts. Meskipun terkenal sebagai pemimpin yang baik hati dan berhati lembut, Hawk ternyata merupakan seorang kesatria level 6 sama seperti Jenderal Hillman. Namun kekuatannya jauh di atas Hillman. Pasalnya meski sama-sama berada di level 6, kekuatan tempur Hawk berada di atas 10.000 poin, sedangkan Hillman hanya 6.000 poin tempur. Fakta tersebut benar-benar terbukti. Pasalnya meski Lin Lei telah mengerahkan kekuatan sihir, dia tetap saja kewalahan menghadapi kecepatan dan kekuatan bapaknya. Meski merasa puas dengan perkembangan Lin Lei, Hawk tetap memintanya untuk mengingat berasal dari keturunan klan Baruts, serta menjadikan jalan prajurit sebagai kartu as dan tidak terlena menjadi seorang penyihir. Dengan kata lain, meski Lin Lei telah menjadi seorang penyihir hebat, Hawk tetap berharap Lin Lei juga mahir sebagai seorang prajurit. Beberapa saat kemudian, ketika Lin Lei sedang mengamati pedang pembantai yang sebelumnya Hawk gunakan, Hawk lantas mengingatkan Lin Lei di mana senjata utama klan Baruts adalah pedang tersebut. Bahkan menurut legenda, pedang pembantai memiliki kekuatan membelah gunung dan memutus aliran sungai. Meskipun legenda tersebut adalah fakta, namun nyatanya pedang di tangan mereka hanyalah sebuah barang tiruan yang dulu dibuat oleh generasi penerus. Ratusan tahun yang lalu, klan Barut sempat mengalami kemunduran, sehingga seorang pemimpin klan yang sangat serakah menjual pedang pembantai yang diturunkan langsung oleh generasi pertama, serta tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Oleh sebab itu, asalkan Lin Lei berlatih sangatlah keras, Hawk percaya Lin Lei akan menjadi tokoh besar di wilayah kerajaan Fenlai. Dan ketika saat itu tiba, Lin Lei pasti bisa merebut kembali pedang pembantai serta membangkitkan kejayaan klan Baruts. Mendengarkan hal tersebut dan tujuannya memanglah ingin membangkitkan kejayaan klan, Lin Lei lantas berjanji dalam waktu 10 tahun dia pastilah akan membawa kembali pedang pembantai. Bahkan mengingat sudah hampir setengah bulan meninggalkan akademi, Lin Lei berencana untuk segera kembali ke Akademi Ers. Malam harinya, Hawk terlihat memanggil Jenderal Hillman. Selain ingin menyerahkan semua inti kristal magis untuk biaya sekolah Wharton dan memenuhi kebutuhan klan, Hawk juga menitipkan Lin Lei bersama Wharton kepada Hillman. Pasalnya dia bertujuan untuk mencari dalang di balik pembunuhan Lina alias istrinya. Sementara itu, mendengar dari Lin Lei bahwa dia ingin mendapatkan kembali pedang pembantai, Yale terlihat memintanya untuk santai aja. Pasalnya dengan statusnya, dia memastikan akan mampu menemukan informasi keberadaan pedang tersebut. Namun mengingat pedang pembantai merupakan milik kesatria darah naga generasi pertama, Yale memastikan sang kolektor tidak akan mudah melepaskan pedang tersebut, sehingga Lin Lei harus mempersiapkan diri jika ingin mendapatkannya. Di saat Lin Lei kebingungan persiapan seperti apa yang dimaksud,
Yali sendiri juga tidak bisa memastikan, entah itu uang, status, ataupun kekuatan. Bahkan jika mengharuskan, Linley harus mendapatkan ketiganya sekaligus. Dengan begitu, peluangnya mendapatkan kembali pedang pembantai menjadi semakin tinggi. Beberapa saat kemudian, menyadari Linley semakin keras berlatih, Delin sempat mengingatkan untuk tidak terlalu terburu-buru. Pasalnya tidak semua hal bisa dicapai dalam waktu singkat. Tidak memperdulikan hal tersebut, Linley justru fokus membaca surat yang sebelumnya ditinggalkan oleh Alice, di mana karena jadwal libur akademi mereka berbeda, hal itu membuat mereka jarang bisa bertemu. Bahkan hanya membaca surat dari Alice saja, hal itu membuat Linley seolah-olah merasa semua kelelahannya tiba-tiba menghilang. Suatu hari, ketika Linley mengunjungi rumah Alice, dia tanpa sengaja menyaksikan sendiri kehidupan Alice yang ternyata sangat menyedihkan. Bahkan Alice terlihat sering disiksa oleh bapaknya. Di saat Linley meminta Alice untuk tidak terus menangis, serta mencoba menghiburnya dengan sebuah bunga Alice yang sengaja dia petik, Alice lantas mengungkapkan sebuah fakta. Ayahnya adalah seorang penjudi dan pemabuk. Bahkan setelah ibunya pergi meninggalkan mereka, ayahnya seringkali melampiaskan kemarahannya kepada Alice. Mendengarkan hal tersebut, Linley juga mengungkapkan kenangan masa kecilnya, di mana sejak ibunya meninggal pasca melahirkan Wharton, ayahnya juga tidak pernah tersenyum kepadanya. Namun Linley menyadari bahwa ayahnya pastilah sangat menyayanginya. Untuk menghibur Alice, Linley mulai menceritakan kehidupan dan pengalamannya selama berada di Akademi Ers. Bahkan tanpa terasa, mereka mengobrol sangat lama hingga larut malam. Mereka berdua kemudian berjalan bersama menikmati suasana kota. Alice mengaku sangat menyukai salju. Pasalnya menurutnya, salju terlihat indah dan murni. Namun di balik senyumnya, Alice mengungkapkan bahwa dirinya selalu merasa tidak dibutuhkan oleh siapapun. Bahkan ramalan akan turunnya salju yang selalu dia nanti tidak pernah terbukti benar. Mendengarkan hal tersebut, Linley lantas menggunakan kekuatan sihir untuk menciptakan sebuah hujan salju. Di saat Linley mengatakan bahwa takdir bisa diubah selama seseorang terus berusaha, Alice lantas bertanya, apakah Linley bersedia melindunginya selamanya? Bahkan ketika Linley mengangguk, Alice langsung memeluknya dengan sangat erat, sehingga terjadilah adegan membagongkan. Setelah kejadian tersebut, hubungan Linley dan Alice menjadi semakin dekat. Keduanya sering bertemu dan menjalani kehidupan layaknya sepasang kekasih. Bahkan Alice sering mengirim surat kepada Linley. Singkat cerita, penyelidikan Hawk terhadap kematian Lina akhirnya membuahkan hasil. Dia berhasil menangkap salah satu pelaku yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Setelah diinterogasi, orang itu mengaku hanya menjalankan perintah Duke Patterson. Dia juga menyebut bahwa pembunuhan Lina berkaitan dengan sebuah transaksi rahasia antara keluarga kerajaan dan gereja Cahaya Suci. Meski tidak mengetahui seluruh rencananya, dia sempat mendengar istilah tentang jiwa yang suci dan wadah reinkarnasi. Beberapa waktu kemudian, Linley dan Alice menghadiri perayaan Magnolia Day yang menjadi kencan resmi pertama mereka. Linley tampil rapi demi membuat hari itu menjadi momen yang istimewa. Di tempat itu, mereka melihat barisan kesatria gereja cahaya yang seluruh anggotanya merupakan prajurit tingkat 5. Tidak berselang lama, Raja Claede yang dijuluki Singa Emas muncul bersama adiknya alias Duke Patterson. Di saat Linley merasa heran, kenapa Duke Patterson dikawal begitu banyak ahli, sedangkan Raja Claede hanya ditemani seorang pelayan tua, Alice lantas menjelaskan
Raja Claede merupakan prajurit tingkat 9 sekaligus orang terkuat di kerajaan Venlai, sehingga tidak membutuhkan banyak pengawal. Sedangkan Duk Paterson hanya memiliki kekuatan prajurit tingkat 7, sehingga harus dijaga ketat oleh banyak kesatria. Bersama dengan hal tersebut, dan melihat Linley sangat dekat dengan Alice, Dilea terlihat merasa sangat cemburu. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita Donghua Calling Dragon episode 12 nih ya guys ya. Semoga teman-teman semua terhibur dari pembahasan yang baru saja kita bahas ya guys ya. Untuk kelanjutan alur ceritanya kita bahas lagi di hari Kamis atau malam Kamis minggu depan ya guys ya. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down.